Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Mari sama-sama kita simak videonya. Baiklah, materi perkembangan sejarah dan peradaban Islam masa Abbasiyah yaitu sudah menjadi hukum alam bahwasannya berdirinya suatu dinasti atau kerajaan itu akan mengalami beberapa fase perkembangan, yaitu yang pertama ada fase pembentukan, ada fase pembinaan, fase kejayaan, fase kemunduran, serta yang terakhir ada fase kehancuran. Hal ini sudah menjadi teori konkret bagi perjalanan sejarah setiap bangsa, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kerajaan Bani Umayyah pada pertempuran Zab yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, yaitu sejak tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Sejak saat itulah wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban di setiap daerah. Nyanyian serta musik-musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan para pemuka istana pada era Abbasiyah. Lingkungan istana ini berubah dan dipengaruhi oleh nuansa borjuis, mulai dari pakaiannya, makanannya, serta hadirnya para pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan mereka, melainkan berdasarkan jabatan. Masyarakat Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada kelompok kelas khusus dan yang kedua ada kelompok kelas umum. Kelompok kelas khusus ini terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, serta para pembesar negara, menteri-menteri, gubernur, dan panglima, ataupun kaum bangsawan non-Bani Hashim atau keturunan dari Bani Quraisy. Sedangkan yang kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, fuqaha, saudagar, dan buruh, serta petani. Nah, dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ini ada tiga dimensi dinasti yang pernah memegang kekuasaan Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama ada Bani Abbas, yang kedua ada Bani Buwayhi, dan yang ketiga ada Bani Saljuk dengan khalifah sebanyak 37 orang. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini tercapai peradaban yang gilang gemilang dan juga merupakan puncak kejayaan negara Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan seorang putranya yaitu Al-Makmum. Namun demikian, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran serta kehancuran di saat datangnya penyerangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Mereka tidak saja menghancurkan kota Baghdad, tetapi juga menghancurkan peradaban Islam yang telah maju dengan pesatnya. Dengan begitu, maka berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Agar lebih mudah untuk memahami materi sejarah dinasti Abbasiyah ini, maka saya akan membagi menjadi 5 periode yang berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Periode pertama ini berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Periode ini disebut dengan pengaruh Persia pertama. Periode kedua berlangsung dari tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi, disebut masa pengaruh Turki pertama. Dan periode yang ketiga yaitu berlangsung dari tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Buwayh atau pengaruh Persia kedua.
Nah, yang periode keempat berlangsung dari tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi, merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Dan yang terakhir atau periode kelima berlangsung dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, merupakan masa mendekati kemunduran dan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan atau pemaparan materi dari saya mengenai perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.